Halo? Langsung aja nih, kita bedah sumber klasik hari ini ya. Petikan dari buku legendaris Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Betul. Buku yang nggak lekang oleh waktu kayaknya. Iya kan? Nah, kali ini kita fokus ke satu prinsip kunci. Prinsip kedua, memberikan apresiasi yang jujur dan tulus. Apresiasi jujur dan tulus. Penting banget ini. Banget. Coba Anda renungkan deh, seberapa sering sih kita benar-benar ngasih penghargaan tulus ke orang, bukan cuma ya basa-basi doang? Mari kita gali lebih dalam. Ya, dan perlu diingat juga ya, ini tuh bukan sekedar teori loh. Carnegie nulis ini berdasarkan riset dan pengalaman ribuan orang dewasa. Jadi udah terbukti gitu ya? Ya, tujuannya buat bantu kita buka potensi diri yang sering nggak kita sadari. Kayak kata William James, kita ini seringnya setengah terjaga aja. Setengah terjaga. Maksudnya gimana tuh? Ya kita cuma pakai sebagian kecil dari kemampuan kita, baik mental maupun fisik. Nah, apresiasi tulus ini salah satu kuncinya buat membangunkan potensi itu. Wah, menarik banget analoginya. Oke, mari kita bedah prinsip dua ini. Kenapa sih apresiasi itu penting banget? Ada kutipan dari Alfred Lund nih. Aktor itu ya? Iya, dia bilang, nggak ada yang lebih saya butuhkan selain pemeliharaan harga diri. Kita sering lupa ngasih makan harga diri orang lain ya. Bener banget, kita fokus ke kebutuhan fisik, tapi lupa sama kebutuhan emosional, kebutuhan buat dihargai. Nah, contoh nyata dampaknya itu ada di kisah masa kecil Stevie Wonder. Pernah dengar? Oh iya, kisah yang mengharukan itu kan, soal tikus hilang di kelas. Betul. Jadi gurunya itu ngasih apresiasi tulus banget soal pendengarannya yang super tajam waktu bantu nyari tikus itu. Dan itu bukan pujian biasa ya. Itu pengakuan spesifik ke kemampuan unik dia yang mungkin sebelumnya nggak ada yang notice. Persis. Apresiasi tulus dari guru itu jadi kayak titik balik buat dia, bikin dia sadar dan akhirnya ngembangin bakat musiknya yang luar biasa itu. Ngasih dia kepercayaan diri. Nah, itu dia kuncinya. Pengakuan yang tulus itu ngasih kekuatan. Tapi nih, pasti ada yang mikir, ini kan mirip-mirip sanjungan atau flattery aja. Orang pinter juga tau lah kalau kita nggak tulus. Gimana bedainnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Carnegie juga bahas kok. Bedanya tuh mendasar banget. Gimana tuh bedanya? Sanjungan itu ya bisa dibilang murahan lah. Nggak tulus, seringnya egois karena ada maunya, dan biasanya gagal. Orang bisa ngerasain kok. Keras saya kalau nggak tulus. Iya, sebaliknya apresiasi sejati itu datangnya dari hati, spesifik, jujur, nggak ada udang di balik batu. Sanjungan mungkin muji umum, berlebihan. Kayak Disraeli ke Ratu Victoria gitu kan, konon katanya. Oh, yang itu ya? Nah, apresiasi tulus itu ngeliat dan ngehargain kualitas atau tindakan spesifik orang secara jujur. Yang satu manipulatif, yang satu lagi membangun. Oke, jadi kuncinya tulus dan spesifik ya. Dan ini bisa kuat banget dampaknya bahkan di situasi sulit sekalipun. Ada cerita soal Bob Hoover nih, pilot uji coba. Wah, Bob Hoover, pilot legendaris. Gimana ceritanya? Jadi pesawatnya pernah jatuh gara-gara mekaniknya salah isi bahan bakar. Kesalahan fatal banget kan? Waduh, pasti marah besar ya dia. Nah, itu dia. Bukannya marah atau nyalahin, Hoover malah nunjukin sikap luar biasa. Dia lihat mekanik muda itu nangis ketakutan karena salahnya. Terus gimana? Hoover ngerangkul mekanik itu dan bilang kalau dia mau mekanik itu juga yang servis pesawatnya besok pagi. Serius? Setelah bikin pesawat jatuh? Iya, itu bukan cuma maafin, tapi itu tindakan apresiasi ke kemampuan si mekanik secara umum dan pernyataan kepercayaan yang kuat banget di tengah masalah besar. Wow, itu pasti nyelamatin harga diri, mungkin karir mekanik itu ya? Luar biasa. Iya kan? Ini nunjukin kalau prinsip ini tuh bukan sekedar teknik komunikasi biasa aja ya. Tepat. Carnegie bilang ini cara hidup baru. Emang nggak gampang sih. Naluri kita kan kadang lebih cepat ngeritik daripada nyari yang bagus buat dipuji. Bener juga, lebih gampang nyari salahnya ya. Iya, butuh sadar diri, latihan, terus-terusan. Tapi relevansinya buat Anda sehari-hari itu gede banget. Apresiasi tulus tuh kayak pelumas lah dalam interaksi. Di kerjaan, keluarga, sama pelanggan, sama siapa aja. Kadang saya ngerasa juga sih, di tengah sibuk, lebih gampang nunjukin kurangnya daripada ingat muji hal kecil yang bener. Padahal dampaknya bisa gede ya.
Gede banget. Hal simpel kayak bilang maaf yang repotin, atau makasih banyak ya kerja kerasnya, atau saya suka banget cara Anda nangani masalah tadi. Kalau tulus, itu bisa ngubah mood orang, naikin motivasi, nguatin hubungan. Investasi emosi kecil, tapi hasilnya bisa gede. Oke, jadi kalau kita simpulkan, inti prinsip 2 ini adalah ngakuin kalau kebutuhan dasar manusia buat dihargai itu nyata dan kuat. Betul. Dan apresiasi yang jujur, tulus bukan sanjungan kosong, punya kekuatan buat ngubah banyak hal. Bisa perbaiki hubungan, motivasi, bahkan ngubah arah hidup orang, kayak Stevie Wonder tadi. Sejalanlah sama tujuan buku Carnegie, bantu Anda nemuin potensi terpendam lewat hubungan yang lebih baik. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ke diri Anda sendiri, coba renungkan deh. Kapan terakhir kali Anda punya kesempatan bagus buat ngasih apresiasi tulus ke seseorang, teman kerja, pasangan, teman, kasir toko mungkin, tapi Anda lewatkan? Mungkin karena malu, atau buru-buru, atau nganggep nggak penting ya. Bisa jadi. Nah, sekarang pikirin, apa ya dampak nggak kelihatan dari apresiasi yang nggak Anda kasih itu? Gimana itu mungkin ngaruh ke hubungan Anda, atau malah mungkin ngebatasin potensi orang itu tanpa Anda sadar? Wah, jadi bahan renungan ya. Iya, pemikiran buat dorong kita semua lebih aktif nyari kesempatan buat ngehargain orang lain secara tulus, tiap hari.